Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita melihat memang kan COVID ini banyak yang kita belum ketahui ya. Ya. Melihat pengalaman ada saudara saya tinggal di Perancis, Mas. Sekolah dibuka, lalu dalam waktu 1 pekan langsung tutup lagi Ya. tatap muka karena ternyata ada anak yang tertular. Dan tertular itu ternyata kan selama ini asumsinya begitu. Anak-anak kalau tertular COVID bisa cepat sembuh dan dia kuat. Ya. Ternyata itu tidak, cukup parah sakitnya dan akhirnya ditutup dan sampai sekarang masih belum sekolah tatap muka lagi. Apakah kita mau mencoba dulu begitu atau memastikan dulu semua protokol kesehatan itu dilakukan dengan benar dan terus-terusan diawasi? Karena kan kita makin kesini ini makin tidak disiplin. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya kan kita menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit ya. Artinya kalau kita tetap mempertahankan pembelajaran secara daring, tentu saja kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan banyak yang menilai akan ada lost generation. Artinya karena mereka tidak mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas, mereka dikhawatirkan menjadi generasi yang tidak berkualitas, tidak optimal juga. Kalau kita memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali, tentu saja ini juga pilihan yang tidak gampang, karena ada risiko terjadi penularan di sekolah. Seperti tadi di Perancis, bahwa anak-anak juga cukup rentan sebenarnya. Tidak hanya di Perancis, di NTB, di beberapa wilayah NTB yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka mulai Januari, itu baru 2 bulan dilaksanakan, itu ada beberapa yang kena dan akhirnya ditutup lagi. Dan saya pikir persoalan-persoalan ini pertama yang pasti harus kita pastikan protokol kesehatan itu harus betul-betul dipatuhi. Kalau selama protokol kesehatan tidak dipatuhi, ya kita jangan mengambil risiko, jangan memaksanakan diri. Nah, inilah ujung tombak yang harus betul-betul berperan adalah pemerintah daerah. Karena mereka yang paham betul situasi daerahnya, mereka yang paham betul bagaimana sosiologis daerahnya, dan mereka harus memastikan bahwa kalau nanti pembelajaran tatap muka dilakukan, protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Ada sebenarnya sudah ada panduan juga beberapa protokol yang harus dipatuhi di sekolah. Misalnya soal kondisi kelas misalnya. Tadi seperti kita bahas, maksimal 50% dari kapasitas. Kemudian juga jadwal pembelajaran, paling tidak 50% dari waktu normal setiap hari. Kemudian juga perilaku yang harus betul-betul diterapkan oleh semua yang terlibat dalam pembelajaran itu harus wajib dipastikan, yaitu 3M. Dan kemudian juga tidak boleh ada kerumunan. Misalnya, ini misalnya kantin tidak boleh buka. Kemudian juga tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kegiatan olahraga. Orang tua yang menjemput pun juga tidak boleh di pintu gerbang secara berkerumun. Sebenarnya poin-poin seperti ini secara regulasi sebenarnya kan bagus untuk mencegah protokol atau mencegah penularan. Tetapi kan selama ini kan kita dalam pelaksanaan terkadang masih jadi persoalan. Kedodoran. Ya, inilah tugas pemerintah adalah untuk betul-betul melakukan pengawasan dan memastikan bahwa protokol kesehatan betul-betul dipatuhi. Pertanyaan berikutnya begini, Mas. Memang betul karena vaksin ini serba terbatas begitu ya. Sehingga ada prioritas yang sangat beresiko terkena, lalu lanjut usia karena memang daya tahannya lebih lemah daripada yang lain, itu didahulukan. Tapi pertanyaannya kenapa tidak dipastikan atau dicarikan dulu vaksin untuk anak-anak ini supaya kemudian mereka ya ada tambahan pengamanan begitu, Mas Jaka? Ya, saya pikir cukup lama ya kalau kita nunggu itu ya. Kan butuh waktu yang tidak sebentar untuk melakukan uji klinis. Bio Farma kan sedang mengembangkan vaksin merah putih itu bisa jadi sebenarnya vaksin merah putih salah satunya harusnya diperuntukkan juga untuk usia 18 tahun ke bawah ya. Usia muda uji klinis nanti bisa diikut sertakan juga. Betul juga karena kalau kita menunggu dari produsen luar juga belum ada kepastian kapan mereka akan mengajukan uji klinis seperti itu. Saya pikir sebuah masukan yang bisa ini oleh pemerintah untuk segera melakukan itu. Kepastian dan tahapan-tahapan yang detail itu harus sudah ada dan juga dipastikan jangan sampai ada yang jadi-jadian. Karena kita sering mengalami dari menteri ini padahal ternyata tidak. Nah, itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.